satu yang mengubah hidup manusia itu kan selain nasihat, ceramah dan lain sebagainya, tetapi lingkungan juga punya kemampuan untuk mengubah hidup manusia. Karena itu maka saya senang bertani dan menanam, karena melalui menanam dan bertani itu perilaku manusia juga bisa diubah melalui itu. Pak Rufus itu ambil S3 selesai di UI tahun berapa? 2004. 2004. Ya. Itu doktor psikologi. Doktor psikologi. Oh iya. Lalu di Undana mengajar apa? Di Undana saya pulang, lalu saya mengajar dulu di FISIP, mata kuliah psikologi, sambil saya buka prodi psikologi yang sekarang di Undana. Saya penggagas dan saya juga pendiri. Ya. Nah, lalu lanjut ke organik. Organik, oke. Kita ada grup yang organik. Pak Rufus anggota juga? Kami memang di kami memang di SKK bersama Pak Anton Porat itu memang dianjurkan untuk konsumsi makanan-makanan yang organik. Sehingga mulai dari ini kami rasakan bahwa ternyata benar alam menciptakan kita itu kan dari tanah. Jadi tanah ini yang sebenarnya menghidupkan kita. Karena itu maka kita harus menanam supaya kita bisa makan hasil dari tanah, tanaman yang kita tanam tadi. Pak Rufus bersama dengan Mama Tres. Mama Tres, coba datang lihat sini. Lihat kami dong. Itu luar biasa. Pak Rufus dosen psikologi dan Mak Tres ini ternyata seorang perawat. Itu sekarang Matres, Bapak Rufus bilang itu tanaman organik. Sekarang Matres, cerita untuk kami, tanaman apa saja yang Pak Rufus dan Mama Tres tanam di sini? Di sini sayur, Pak. Ada sayur, ada pisang, mangga, terus jambu, pepaya, ini apa lagi? Asam, rambutan, kelapa. Ini tanah ini berapa ya? 2.400. 2.400. Dan itu penuh. Penuh dengan tanaman. Dan sampai sekarang itu konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri. Kemudian kalau ada yang suka kami bagikan. Kami bagi. Iya. Dan tidak taruh pupuk. Tidak, pupuk kotoran sapi. Ya. Kotoran sapi. Kotoran sapi dapat dari mana? Kotoran sapi saya bisa ambil di kebun, kalau tidak kami datangkan. Oke. Dan senang. Dan kami tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit, dari alami tuh makannya alami. Dan Matres kan orang kesehatan. Matres itu tamat dari sekolah kesehatan itu tamat tahun berapa? Tahun 80. Tahun 80 sebagai tamat di sekolah perawat di Lela. Perawat di Lela. Setelah kerja 2 tahun di Lela tahun 82, 83 saya ke Kupang. Ke Kupang terus kerja di rumah sakit. Waktu pengangkatan saya tugas di Larantuka. Sampai tahun 86 kami menikah, baru saya pindah ke sini. Jadi bertemunya di Larantuka? Tidak, satu kampung berdekatan. Tetangga. Maaf, itu berkat tahun berapa? Tahun 86. Tahun 86. Tahun 86. Jadi itu pasangan seorang suami yang psikolog itu baik ya? Ya, kita hidup ini kan jatuh bangun, ya toh, tidak selamanya mulus. Semua harus kita hadapi dengan sukacita. Luar biasa. Jadi di tempat yang cukup terpencil begini senang. Senang. Karena bergaul dengan tanaman tadi. Iya. Benar sekali. Ada hewan, ada ayam banyak. Ayam. Dulu ada bebek, tetapi bebek sudah habis. Tersisa ayam mungkin hampir 100. Saya lepaskan saja sehingga setiap hari saya harus beli makanan, sebagai bukti bahwa interaksi manusia itu tidak hanya dengan orang lain,
tetapi juga dengan sesama makhluk hidup yang lain. Jadi saya berkomunikasi dengan anjing, berkomunikasi dengan ayam-ayam, lalu juga dengan tanaman. Ini yang orang bilang ayam kampung kok? Ayam kampung. Banyak sekali. Luar Ayam biasa. kampung. Ini liar-liar semua, sebagian besar. Nanti punya kalau saya. kita buang jagung mereka lari datang. Dan sempat jual Tidak. Jual. Kecuali ada teman-teman memang Seratusan ekor? kepingin ya silakan. seratusan Tapi ekor. Ratusan. Ratusan. Ya, banyak sekali hanya Karena setiap berkeliaran, kali berkeliaran telur di mana-mana. Ya sudahlah, pokoknya penis sudah bawa pulang ke anak, saya piara. Pantas sehat. Mau apa tanaman maupun Iya. gizi dari Iya. itu nabati. Itu. Iya, dia bukan nabati kan di sayur-sayuran. Ya. kan. Kalau Tapi dari kalau ayam hewan? itu saya tidak tahu, ibu yang tahu. Ah, itu hewan toh, hewan punya protein hewani. hewani ya protein ya. Tapi kami juga tidak terus-terus makan daging. Ya. Jadi paling 1 bulan kepingin makan bulu satu. Tapi kalau tidak maka lebih Ada banyak ikan, sayur. tapi Kalau ikannya- tidak ikannya- ikan, tetapi ikan juga ikan air tawar, tidak ikan laut. Jadi terima kasih banyak. Ini topik tentang organik. Baik, selamat. Dan organik ini ada satu pertimbangan yang mungkin secara sosial saya atau kita semua punya kewajiban moral untuk menghargai hasil tanam yang dilakukan oleh orang-orang kita di desa, sehingga saya belanja ke Cina hampir tidak. Beras saya harus beli dari orang kampung. Dulu sayur buah juga harus orang, pisang juga harus. Karena dengan cara ini saya membagi saya punya uang untuk mereka supaya kita bisa makan. Kalau tidak mereka tidak bisa. Jadi Ya, ini Bapak Rufus dan Mama Tres hidup dari pensiun ini. hidup dari Pensiun, pensiun. ya. Dan segala macam makanan apa kan tidak beli. Tidak beli. Sayur ada di halaman. Luar Mau biasa. masuk. Dan saya di sini juga saya punya tanah banyak. Artinya saya punya tanah itu bukan karena memang saya berkeinginan untuk membeli, tidak. Orang-orang kampung, terutama orang tua itu tuh kan begitu mereka mau kirim anak ke tentara, polisi atau mau jangan ngomong urus, di situ. mau urus itu apa namanya, urus itu adat. Oh. Mereka datang Jangan. pinjam duit di saya, jadi mereka kasih saya tanah, sehingga tanah semua di tua itu hampir 10 hektar itu sebenarnya saya lebih banyak menyisihkan uang saya untuk membantu mereka pada saat mereka butuhkan. Nah, lalu di Bau Mata juga saya punya kebun, di sana juga tanam jagung, tanam ubi kayu, tanam pisang, alpukat, semua tanaman termasuk juga sukun dan lain sebagainya juga. Dan siapa yang usaha kerja di sana? Di sana Ada orang. kami sendiri. Nanti setiap ada waktu luang kami masuk, Ya. kami bersihkan. Kalau bersihkan saya bisa suruh anak-anak mahasiswa. Baik, terima kasih. Ini salah satu topik pembicaraan tentang organik. Terima kasih banyak. Oke.